Mulut ayam tidak memiliki lidah, pipi, dan juga gigi. Langit-langit pada mulut ayam lunak, tetapi memiliki rahang atas dan bawah yang menulang untuk menutup mulutnya. Ketika makanan masuk ke dalam mulut ayam, maka ayam tidak akan mengunyah ataupun menggigit makanannya dan langsung memasukkan ke dalam esofagus atau kerongkongannya dan disimpan dalam crop atau tembolok. Rahang atas melekat pada tulang tengkorak dan rahang bawah bergantung. Langit-langit kertas dibagi oleh dua celah sempit, yang panjang di bagian tengah dan terbuka ke bagian saluran nasal atau hidung. Di dalam mulut terdapat kelenjar saliva yang memproses makanan agar licin sehingga dapat melakukan gerak peristaltik di dalam esofagus dengan baik. Lubang yang ada di dalam mulut ayam dan tidak adanya langit-langit lunak menjadikan tidak mungkin bagi ayam ataupun aves lainnya untuk melakukan penghampaan ataupun menghisap air ke dalam mulut. Maka dari itu, aves harus menyedot air ke atas bila minum dan membiarkannya turun ke kerongkongan dengan adanya gaya gravitasi. Kedua rahang pada mulut aves atau disebut juga sebagai paruh ini berhubungan langsung dengan esofagus. Saliva dan amilase disekresikan di dalam kelenjar mulut sehingga memiliki daya licin pada saat gerakan peristaltik. Penyusun dari esofagus ini terdiri dari 4 lapisan yang terlihat pada video tadi. Ketika pakan ayam masuk ke dalam esofagus yang terdapat klep di dalam esofagus tersebut, maka akan mengalami gerak peristaltik. Dapat dilihat dalam video tersebut. Esofagus sering disebut juga kerongkongan yang berupa pipa tempat pakan. Melalui saluran ini, dari bagian belakang mulut pharynx ke proventriculus, bagian dalam kerongkongan terdapat kelenjar mukosa yang berfungsi membasuh makanan. Lapisan pada esofagus juga terdapat 4. Sekarang kita masuk ke lapisan pada crop atau tembolok. Sama, terdapat 4 lapisan. Di dalam crop atau tembolok, makanan akan disimpan. Di sini tidak ada proses pencernaan kecuali pencampuran sekresi oleh kelenjar saliva yang dari mulut tadi dan dilanjutkan oleh aktivitas di tembolok oleh kelenjar saliva terhadap makanan tersebut. Makanan akan dilanjutkan ke proventriculus. Proventriculus adalah suatu pelebaran dari kerongkongan sebelum berhubungan dengan gizzard atau empedal. Kadang-kadang disebut glandula stomach atau true stomach. Di sini, gastric juice diproduksi. Pepsin adalah salah satu enzim yang membantu pencernaan protein dan HCl atau hidrochloric acid disekresi oleh glandular cell. Di sini akan terjadi proses kimiawi di mana enzim-enzim akan menghancurkan makanan dengan proses kimiawi. Selanjutnya gizzard.
atau empedal. Seringkali disebut dengan muscular stomach atau perut otot. Lokasinya berada di antara ventriculus dan bagian atas usus halus. Gizzard memiliki dua pasang otot yang sangat kuat sehingga ayam mampu menggunakan tenaga yang kuat. Mukosa permukaan gizzard sangat tebal tetapi secara tetap tererosi. Reruntuhan gizzard tertinggal bila kosong, tetapi bila pakan masuk otot berkontraksi. Partikel pakan yang lebih besar menyebabkan kontraksi yang juga semakin cepat. Biasanya gizzard mengandung material yang bersifat menggiling seperti grit, karang, dan batu kerikil. Usus halus atau small intestine. Usus halus merupakan organ utama tempat berlangsungnya pencernaan dan absorpsi produk pencernaan. Berbagai enzim yang masuk ke dalam saluran pencernaan ini berfungsi untuk mempercepat dan mengefisienkan pemecahan karbohidrat, protein, dan lemak untuk mempermudah proses absorpsi. Usus halus dilekati oleh pankreas yang berfungsi mensekresikan enzim-enzim yang dibutuhkan saat penyerapan serta pemecahan molekul seperti karbohidrat, protein, dan lemak untuk mempermudah proses absorpsi. Selain dari itu, dia juga menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Usus halus memiliki untaian yang sangat panjang yang akan membawa kim atau bubur-bubur halus. Kim ini akan melaju di sepanjang usus-usus halus. Di dalam usus-usus halus terdapat bulu-bulu halus yang dapat menyerap zat-zat nutrisi dari kim tersebut. Selanjutnya, usus besar. Usus besar ini panjangnya sekitar 10 cm dengan diameter 2 kali usus halus. Hal ini dapat dilihat pada ayam dewasa. Bentuknya kita lihat melebar dan pada akhir usus terdapat kloaka. Fungsinya untuk menyerap air yang terdapat pada sisa-sisa makanan. Dalam usus ini juga terdapat Escherichia coli yang dapat membusukkan makanan menjadi feses. Pembusukan menyebabkan feses lunak dan mudah dikeluarkan. Selanjutnya, kloaka. Kloaka sering disebut dengan common sewer atau saluran tempat saluran pencernaan, saluran reproduksi, dan terjadi penyerapan berupa riboflavin, niacin, pentatonik asid, pyridoxine, biotin, folic acid, dan vitamin B12 pada saat penyerapan atau saat-saat fermentasi di usus besar. Selain itu, usus besar juga menyerap kadar air. Selanjutnya, kloaka. Kloaka sering disebut atau common sewer, yaitu saluran umum tempat saluran pencernaan, saluran reproduksi, dan saluran kencing bermuara. Di kloaka, feses akan diserap airnya kembali